Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Farananda, NIM khusus 1804056492 akan menerangkan tentang perilaku konsumtif remaja yang nongkrong di kafe pada saat pandemi COVID-19. Ini adalah sebuah penelitian yang saya lakukan, riset di berbagai remaja yang ada di kota Surabaya. Untuk selanjutnya saya akan memasuki kepada latar belakang saya. Latar belakang saya itu adalah saat ini kafe yang ada di Surabaya itu marak, dan juga banyak yang dibangun di Surabaya menjadikan tempat-tempat nongkrong atau tempat-tempat ngobrol santai bagi remaja. Keberadaan kafe saat ini itu menurut data Asosiasi Pengusaha Kafe Indonesia di tahun 2019 itu ada peningkatan sebesar 15 hingga 20%. Restoran kafe yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Surabaya. Untuk kalangan kafe ini memang adalah tempat nongkrong terbaik bagi remaja. Karena apa? Pada saat pandemi COVID-19, remaja sering kali di rumah dan juga tidak dapat keluar karena untuk mencegah penyebaran virus COVID tersebut. Selama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, remaja mungkin ada beberapa yang melakukan nongkrong hanya untuk menghindari kebosanan selama di rumah. Nah, hal ini menjadikan masyarakat Indonesia tidak dapat menghindari bahwa sikap konsumtif itu masih melekat pada dirinya. Keberadaan orang atau pelajar yang memilih kafe sebagai tempat untuk berinteraksi itu sangat menarik. Karena apa? Berdampak bagi kehidupan sosial, terutama soal perubahan gaya hidup, pola konsumsi, dan bentuk interaksi yang terjadi seakan menjadi hal yang lumrah ketika orang-orang memindahkan kegiatan sehari-hari mereka ke kafe, seperti mengetik, membaca, mengobrol sama teman, ataupun sekedar mencari hiburan. Keberadaan kafe dalam keseharian itu dari kota Surabaya itu khususnya bagi anak muda telah mendapat posisi tersendiri sebagai salah satu alternatif memanfaatkan waktu luang ataupun tujuan yang lebih penting. Berbagai hal mungkin saja terjadi di dalamnya oleh setiap individu yang datang ikut memberikan kontribusi terhadap proses konsumsi ruang kafe ini. Tapi pada saat masa pandemi itu remaja atau pelajar yang ada Surabaya itu melepas kejenuhan mereka itu nongkrong di kafe meskipun adanya pembatasan sosial, karena itu adalah sebuah sikap konsumtif yang melekat pada masyarakat kita Indonesia. Selanjutnya saya akan masuk kepada daftar pustaka. Daftar pustaka saya mengambil dari saya akan menjelaskan perilaku konsumtif. Dalam KBBI itu perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan perilaku konsumtif diartikan sebagai
masyarakat konsumsi hanya memakai, tidak menghasilkan atau memproduksi suatu barang tersendiri. Dalam jurnal RC tahun 2006 mendeskripsikan perilaku konsumtif sebagai keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebih untuk mencapai suatu kepuasan yang maksimal. Konsumtif juga biasanya digunakan untuk menunjukkan perilaku masyarakat yang memanfaatkan nilai uang lebih besar daripada nilai produksinya untuk barang dan jasa yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Untuk teori yang saya gunakan itu ada dari Baudrillard yang menjelaskan bahwa konsumsi adalah tindakan sistematis dalam memanipulasi tanda untuk menjadi objek konsumsi. Objek harus mengandung atau bahkan menjadi tanda. Masyarakat konsumsi bagi Baudrillard itu bukan masyarakat secara tidak sadar telah menjadikan konsumsi sebagai pusat aktivitas kehidupan dengan hasrat yang kuat akan materi, selalu ingin berbelanja. Dalam masyarakat konsumsi, persepsi terhadap barang telah berubah dari sekedar kebutuhan atau yang memiliki nilai tukar dan nilai guna, berubah menjadi sekedar citra atau gengsi. Makna konsumsi bergeser. Yang awalnya masyarakat itu membeli barang untuk keperluan atau untuk digunakan secara fungsional, saat ini telah bergeser kepada masyarakat yang membeli suatu barang tanpa memikirkan apakah barang itu memiliki fungsi yang baik atau tidak. Akan tetapi masyarakat saat ini membeli barang untuk menaikkan status sosial atau gengsi mereka yang tinggi. Budaya konsumen merupakan budaya dalam parameter konsumsi yang banyak menyoroti fondasi dari pergeseran konsumsi. Konsumsi akan barang-barang, misalnya konsumsi pada saat remaja itu di kafe, mereka akan mengobrol. Tanpa sadar mereka akan memesan makanan. Setelah mau memesan makanan, mereka mengobrol secara terus-menerus. Dan akhirnya tanpa sadar juga mereka akan kembali memesan makanan untuk teman atau untuk pendamping dalam mereka mengobrol secara skala bertahap. Nah, pada saat pandemi ini pelajar itu tidak memikirkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini khususnya lagi menurun dan keadaan di seluruh dunia lagi krisis moneter. Itulah mengapa pelajar pada saat melepas jenuh itu tidak digunakan secara positif, akan tetapi digunakan untuk nongkrong atau untuk sekedar berbincang-bincang, berinteraksi dengan teman, hanya karena mereka melepas jenuh. Nah, itu tindakan yang salah. Jadi saya telah bertanya, telah mewawancarai salah satu pelajar, dia pelajar SMK Negeri 1 Surabaya, namanya Putra. Dia menerangkan bahwa ketika pandemi itu dia merasa jenuh dan akhirnya dia dan temannya dia dan temannya untuk nongkrong, mengajak nongkrong. Jadi tanpa memikirkan bahwa ada di balik itu ada penyakit virus yang mematikan. Itu adalah kegiatan yang salah menurut udah. Nah, untuk yang kedua itu untuk yang selanjutnya Putra itu menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu tidak
lepas dari budaya konsumsi atau mengkonsumsi produk tanpa memikirkan produksi bahan pokok itu tadi, produksi, dan juga mereka terus mengeluarkan uang tanpa memikirkan bagaimana kita mencari uang dan bagaimana kita untuk melaksanakan investasi dan menahan konsumsi. Itu masyarakat Indonesia saat ini sementara tidak dapat mengkontrol tersebut. Yang kedua narasumbernya yaitu ada Agil Putra. Ini seorang pelajar dari Madrasah Aliyah Negeri Surabaya. Dia menjelaskan bahwa nongkrong itu ibaratnya melepas jenuh dalam artian dia itu lebih baik nongkrong karena dia berbincang, temannya itu tidak hanya sekedar berbincang tentang masalah game atau yang lain. Kalau dia berdiskusi tentang masalah COVID ini ataupun masalah yang sangat seperti mungkin ya kenapa dia tidak sekolah atau kenapa dia tidak berkuliah, itu luar biasa. Jadi pada akhirnya kesimpulan dari responden tersebut adalah bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat terlepas dari konsumsi atau masyarakat konsum, karena masyarakat Indonesia belum dapat memikirkan bahwa seharusnya kita memproduksi barang sendiri dan juga tidak melakukan konsumsi secara berlebihan, dan juga berinvestasi mulai dari cara ataupun menghilangkan stigma bahwa masyarakat Indonesia itu dapat berubah menjadi masyarakat produksi ataupun masyarakat yang produktif, tidak hanya sekedar mengkonsumsi tapi dapat menghasilkan suatu barang yang menjadikan nilai guna bagi masyarakat, dan juga untuk pemikiran masyarakat Indonesia diubah sedikit perlahan, diberikan sebuah pengertian bahwa konsumsi boleh, akan tetapi memiliki fungsi, tidak hanya membeli barang saja, dan juga masyarakat Indonesia harus menghilangkan suatu gengsi yang mereka pendam atau mereka malu untuk mengutarakan bahwa saya hanya membeli barang itu secukupnya. Itu perlu dirubah aja, tidak hanya menuruti gengsi itu sangat susah untuk dihilangkan, karena gengsi akan terus menerus timbul dan lama-lama sadar bahwa barangku itu terlalu banyak atau barangnya terlalu banyak untuk dibeli. Makanya kita harus stop mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.